Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin. Anak-anakku, apakah kalian sehat? Alhamdulillah. Pada kesempatan ini Bapak akan memperkenalkan diri. Nama Bapak yaitu Pak Ahyad sebagai guru PAI, Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai semangat beribadah dengan meyakini hari akhir. Secara umum, meyakini hari akhir yaitu meyakini bahwa hari akhir itu akan terjadi pada saat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini sebagai manusia yang diciptakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, diciptakan dalam bentuk yang paling sempurna, maka kesempurnaan ini kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Karena Allah hanya minta satu di dunia kepada manusia, yaitu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tiada kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan ini dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, iman sendiri adalah tasdikun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa af'alun bil arkan. Yakin di dalam hati, diucapkan secara lisan dan diperagakan dengan anggota gerak badan kita. Berarti dengan pengertian iman kepada hari akhir yaitu mengimani secara sepenuhnya yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengakui adanya keimanan itu. Pengertian iman kepada hari akhir secara etimologi atau bahasa ialah percaya akan adanya hari akhir. Sedangkan secara istilah pengertian iman kepada hari akhirlah percaya dengan meyakini akan adanya kehidupan yang kekal di akhirat dan abadi setelah kehidupan di dunia. Anak-anakku sekalian, kita sebagai orang Islam harus meyakini bahwa dunia ini sementara dan setelah dunia ini berakhir, manusia akan dibangkitkan dari alam kubur untuk menerima kebenaran yang sesungguhnya dan bertanggung jawab atas segala perbuatan baik buruknya manusia ketika di dunia. Makna iman kepada hari akhir, anak-anakku sekalian, hari akhir adalah kehidupan yang kekal sesudah kehidupan dunia yang fana ini berakhir. Yang termasuk peristiwa yang mengiringi hari akhir adalah kehancuran alam semesta dan seluruh isinya. Berakhirnya seluruh kehidupan, kebangkitan seluruh umat manusia dari alam kubur, dikumpulkan seluruh umat manusia di padang mahsyar. Perhitungan seluruh amal perbuatan manusia di dunia, penimbangan amal perbuatan tersebut untuk mengetahui perbandingan amal baik dan buruk, serta sampai pada pembalasan dengan surga dan neraka atau jajah. Nama-nama hari yaitu akhir. Nama-nama hari akhir di sini adalah yang pertama as-sa'ah, hari kiamat, yaumul ba'as, hari kebangkitan, yaumuddin, hari pembalasan, yaumul hasrah, hari penyesalan, yaumul fas, hari keputusan, yaumul jama', hari berkumpulnya manusia, yaumul hisab, yaitu hari perhitungan, yaumul wa'id, hari ancaman, yaumul waqi'ah, peristiwa yang dahsyat, al-haqqah, hari yang pasti terjadi, yaumul azifah, hari mendekati daripada antara surga dan neraka, al-qari'ah, kecelakaan yang perih, al-ghasyiyah, peristiwa yang luar biasa, yaumul fati, hari pengadilan, yaumul tolak, daripada hari perpisahan. Kemudian pembagian kiamat. Di sini ada kiamat kecil dan ada kiamat besar. Kiamat kecil yang disebut dengan kiamat sugro, berarti di sini matinya manusia secara alami atau adanya bencana. Sedangkan kiamat besar atau kubro, matinya seluruh manusia dan hancurnya alam semesta. Kemudian hari akhir menurut Al-Quran dan teori ilmu pengetahuan. Hari akhir menurut Al-Quran terbagi dua, yaitu kiamat sugro kecil, peristiwa datangnya kematian bagi setiap makhluk manusia, makhluk atau manusia di sini yaitu manusia yang bersifat lokal individual, dan tanda-tanda kecil kiamatnya yaitu diutusnya Nabi Muhammad SAW sebagai nabi terakhir.
banyaknya terjadi bencana alam misalnya gempa bumi, banyaknya jumlah kaum perempuan dibanding laki-laki, adanya golongan yang besar saling membunuh namun sama-sama mengakui dirinya untuk memperjuangkan agama Islam. Kemudian fitnah merajalela, banyaknya jumlah pembunuhan, segala hal atau urusan dipegang oleh bukan yang ahlinya. Karena kalau manusia tidak memegang yaitu yang sesuai dengan ahlinya, tidak the right man on the right job, ini berarti manusia akan mengalami kehancuran. Manusia tidak memperdulikan lagi ilmu agama. Adanya laki-laki telah menyerupai wanita, timbulnya pergaulan bebas, merajalelanya kemaksiatan, minuman keras terjadi di mana-mana. Kemudian kiamat kubro. Kiamat kubro ini yaitu peristiwa berakhirnya kehidupan seluruh makhluk dan hancurnya alam jagat raya ini, sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Qari'ah ayat 1-5. Nah, di sini tanda-tandanya yaitu munculnya binatang-binatang yang dapat bicara. Al-Quran tidak dianggap lagi sebagai pedoman hidup. Munculnya Ya'juj dan Ma'juj, banyaknya manusia yang menjadi kufur dan murtad, munculnya Dajjal atau makhluk penyebar fitnah, dan matahari terbit yaitu dari arah timur. Di sini untuk hari akhir menurut teori ilmu pengetahuan, seperti menurut ilmu geologi, bumi terdiri dari gas yang berputar. Setelah diam gas itu dingin, maka gas yang berat mengendap ke bawah dan yang ringan berada di atas. Secara evolusi gas bagian luar kemudian ngeras menjadi batu, kerikil, pasir, dan lain sebagainya. Nah, inilah menurut daripada ilmu geologi. Menurut teori fisika, bahwa jarak matahari dengan bumi kira-kira 150 juta kilometer, namun sinar matahari dipancarkan ke bawah. Menurut ahli astronomi, bumi dan planet-planetnya berputar mengelilingi matahari secara teratur dan sempurna. Masing-masing planet mempunyai daya tarik menarik sehingga beredar dan bergerak seimbang serasi. Namun daya tarik menarik itu semakin lama akan semakin berkurang, bahkan hilang sama sekali. Akhirnya akan saling bertabrakan dan hancur. Inilah terjadinya daripada hari kiamat kubro. Tanda-tanda kiamat kecil. Yang pertama, melimpahnya harta benda, enggan menerima sodako, munculnya orang-orang yang mengaku nabi, kurangnya sifat amanah, banyaknya pejabat yang zalim, perzinahan, minuman keras, obat terlarang merajalela di mana-mana, yaitu memperindah masjid tanpa ada yang memakmurkannya atau tanpa ada mustaminya, berlomba-lomba mendirikan bangunan, banyaknya pembunuhan, banyaknya kemusyrikan, merajalelanya sadisme, pemutusan silaturahmi, orang-orang tua berlaga seperti anak muda, merajalelanya riba dan sifat kikir, mengucapkan salam kepada orang yang kenal saja. Tanda-tanda kiamat besar. Yang pertama adanya tanda kiamat besar, yang pertama adanya Dajjal, turunnya Dajjal, turunnya Nabi Isa alaihissalam, Ya'juj dan Ma'juj, gempa bumi, tanah longsor di 3 wilayah. Kemudian kabut, terbitnya matahari dari barat, keluarnya binatang dari perut bumi, api yang mengumpulkan daripada manusia. Tahapan kehidupan di hari akhir. Tahapannya yang pertama Yaumul Ba'ats, hari dibangkitnya seluruh makhluk hidup. Kemudian Yaumul Hasr, yaitu hari berkumpulnya manusia setelah dibangkitkan dari kuburnya. Kemudian Yaumul Hisab, berarti hari hitungnya semua perbuatan manusia. Yaumul Mizan, berarti timbangan yang adil tentang kebaikan dan kejahatan. Kemudian As-Sirat, yaitu jembatan yang terbentang di atas api menuju surga. Mudah-mudahan kita semua termasuk daripada masuknya ke jalan Siratal Mustaqim. Anak-anakku sekalian, tahapan kehidupan di hari akhir, Yaumul Jaza dan Fasl. Yaumul Jaza yaitu suatu tahapan semua manusia akan menerima keputusan Allah atau jaza tentang balasan yang diterima seorang sesuai dengan amalannya selama hidup di dunia. Yang kedua Yaumul Fasl, keputusan Allah terhadap nabi, keputusan Allah terhadap nasib, yaitu orang beriman dan orang kafir di akhirat kelak, sehingga menjadi jelas manusia beruntung dan celakanya. Ini berarti antara surga dan neraka,
Maka marilah kita menjalankan perintah Allah dengan sesungguhnya untuk beribadah kepada Allah, mengikuti yaitu petunjuk dari nabinya, dan menjalankan perintah Allah dengan sesungguhnya. 8 peristiwa setelah hari kiamat dan nama lainnya. Peristiwa setelah hari kiamat yaitu Yaumul Barjah, adalah hari pergantian seluruh umat manusia. Kemudian Yaumul Ba'as adalah hari dibangkitkannya manusia. Yaumul Mahsar adalah hari dikumpulkannya manusia setelah dibangkitkan dari alam kubur. Yaumul Hisab adalah hari perhitungan amal perbuatan manusia. Yaumul Mizan adalah penimbangan amal perbuatan manusia. Sirat adalah jalur jalan menuju daripada antara surga. Syafaat adalah pertolongan yang diperoleh manusia, khususnya orang Islam, yaitu yang diberi syafaat oleh Nabi Muhammad SAW. Surga dan neraka adalah tempat berakhirnya pembalasan manusia antara amal baik dan amal buruk. Tingkatan surga itu ada 7 anak-anak. Yang pertama Al-Firdaus, Al-Adn, Al-Khulud, An-Naim, Al-Ma'wa, As-Salam, dan Al-Muqawamah. Gambaran nikmat yaitu surga. Kalau kita mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala, anak-anakku sekalian, yaitu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, yang kita yaitu jalankan ibadah, akan mendapatkan, dapat melihat Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang lezat-lezat, minumannya enak-enak, pakaiannya indah-indah, raut wajahnya berseri-seri dan selalu nampak muda. Tempat istirahatnya di atas permadani, malaikat menyambut dengan ucapan keselamatan atas kamu dengan berkat kesabaran kamu. Tempat tinggal mereka mahligai, yang di bawahnya sungai mengalir. Mudah-mudahan kita termasuk kepada orang-orang yang mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Tingkatan neraka itu ada 7. Yang pertama Jahannam, yang kedua yaitu Laza, yang ketiga Hutamah, yang keempat Sa'ir, yang kelima Sagar, yang yaitu 7 Jahim, dan ke-8 Hawiyah. Inilah termasuk tingkatan-tingkatan neraka. Nauzubillahi min dzalik. Semoga kita masuknya ke dalam surga Allah. Gambaran siksa neraka. Gambaran siksa neraka apabila manusia masuk ke dalam neraka, makanya duri yang tidak menggemukkan dan mengenyangkan. Minumannya nanah timah panas, pakaiannya kuningan panas, dan mukanya tertutup api, raut wajahnya tertutup debu. Tempat istirahatnya api, selimutnya api. Sambutan malaikat dengan cara memegang ubun-ubun dan kaki mereka. Ada siksa khusus sesuai dengan jenis dosa yang dilakukan. Nauzubillahi min dzalik. Nah, itulah mengenai yaitu gambaran adanya hari akhir. Maka kita patut meyakini dengan adanya hari akhir ini, karena hari akhir ini kita harus percaya sebagai introspeksi kita. Mari kita motivasi diri kita untuk beribadah kepada Allah. Anak-anakku sekalian, kalian bisa paham anak-anakku sekalian? Ya, alhamdulillah kalian bisa paham, dan mudah-mudahan kita dapat menjalankan perintah Allah dengan sesungguhnya. Kalian apabila menjalankan perintah Allah, menjadikan yaitu orang yang syukur bernikmat. Kata Allah di dalam surat Ibrahim ayat 7, wa izza adana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Apabila kita bersyukur terhadap nikmat Allah, pasti Allah akan menambah. Jika kalian kufur terhadap nikmat Allah, maka azab Allah yang sangat pedih. Atau wa in ta'uddu ni'matallahi la tuswa. Kalau kita menghitung-hitung nikmat Allah ini, tidak akan terhitung. Maka jadikan manusia ini, kita sebagai manusia yang beriman, tasdikun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa af'alun bil arkan, yaitu yakin di dalam hati, diucapkan secara lisan, dan diperagakan dengan anggota gerak badan kita. Ya anak-anakku sekalian, sehingga dari situ kita akan menjadikan pribadi yang takwa. Takwa sendiri adalah imtisalul awamiri wajtinabu nawahihi, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Mudah-mudahan dari gambaran tadi mengenai adanya materi tentang meyakini hari akhir, menjadikan yaitu acuan buat kita dan menjadikan pribadi yang beriman dan bertakwa. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.